Mengajarkan bagaimana tentang adab. Sebenarnya saya pribadi mengajar adab kepada anak-anak santri ya, menggunakan kitab Ta'lim Ta'lim. Ini sudah masyhur di pesantren-pesantren. Tapi saat ini saya ingin berbeda menyampaikannya. Sama tentang adab juga, yaitu karyanya Al-Imam Al-Ghazali. Yang kemarin beberapa guru kita juga menyampaikan, di antaranya tentang Al-Kimia. Ada juga tentang Bidayatul Hidayah ya. Nah, ini karangan Imam Ghazali juga, namanya Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad, wahai anakku. Nah, ini nasihat seorang guru kepada muridnya. Jadi, seorang guru itu penting sekali memberikan nasihat kepada muridnya. Dan nanti disampaikan di sini, dan saya beberapa kutip beberapa riwayat-riwayat dan qaul ulama, bagaimana seorang murid seharusnya kepada guru. Ya. Bahkan di kitab Ta'lim Ta'lim situ dikutip perkataannya Imam Ali karramallahu wajhah. Ya, siapa yang tidak kenal dengan beliau, menantunya Rasulullah, suaminya Sayyidatu Fatimah radhiyallahu anha. Nah, beliau Rasulullah bahkan pernah bersabda dalam sebuah riwayat, "Ana Madinatul ilmi wa ali babuha." Aku adalah kotanya ilmu. Ya, kalau mau apa-apa tanya sama Rasulullah. Masya Allah. Ini nikmat luar biasa. Di masa sahabat ada masalah langsung nanya sama sumbernya, langsung sama Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah menjawab langsung pakai wahyu. Masya Allah. Bahkan bercandanya beliau itu wahyu. Bahkan ada sebuah ungkapan seperti ini. Salahnya Rasulullah itu benar. Oh, apa Rasulullah salah? Bukan. Salah menurut kita yang awam. Contoh, ketika sholat duhur kita sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi pernah suatu ketika Rasulullah sholat duhur 3 rakaat. Ditanya sama sahabat, apakah wahyu turun lagi mengurangi sholat duhur sehingga 3 rakaat? Oh, 3 rakaat ya. Saya lupa berdiri, tambah lagi 1 rakaat, tak sujud sahwi. Ilmu bukan? Ilmu. Di apa yang disampaikan Rasul pasti semuanya ilmu. Makanya kita kalau cinta sama Rasul jangan lupa sholawat. Ya, minimal sehari 100 lah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu. Oh, mudah sekali itu. Ya, bawa tasbih nggak apa-apa yang gede, pegang tasbih. Jadi kalau pegang tasbih itu setiap megang kantong pasti zikir. Ya. Insyaallah. Dan jangan lupa baca sirah-sirahnya, di antaranya kitab Ar-Rahiqul Maktum, sudah banyak terjemahannya, mudah sekali. Ada juga Syama'il Muhammadiyah, bagaimana Rasulullah, wajahnya bagaimana. Jadi kita bisa membayangkan di situ. Ya, rambutnya bagaimana, bahkan ada bagaimana sendagurau Rasulullah, Masya Allah. Jadi kalau orang cinta pasti mengikuti. Ya baik, mungkin penampilan juga sama. Imamah seperti ini, itu ciri kita mencintai Rasulullah. Bahkan kita ketika belajar itu pasti diberikan ijazah, sanad, yang mana bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, di sini saya mulai saja ya tentang kitab ini. Taib. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam, ketahuilah, ayyuhal waladul muhibbul aziz, wahai anakku yang aku cintai, yang aku sayangi. Nah, Masya Allah, ini bisa orang tua pun bisa kepada anak-anaknya. Ya, karena orang tua pun guru untuk anak-anaknya. Qudwah. Kalau orang tuanya A, anaknya kan A juga. Ya bisa dikatakan seperti peribahasa Indonesia, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Tapi jangan langsung mengklaim ketika anaknya bandel atau ya kurang baik lah, langsung oh orang tuanya seperti ini, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi maksud buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu muhasabah kitanya sendiri, bukan untuk menjudge orang, bukan. Ya, untuk muhasabah diri. Tapi bagaimana pandangan kita kepada seseorang ketika menemukan orang tuanya baik tapi anaknya kurang baik? Apa? Bagaimana pandangannya? Lihat di antaranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, beliau nabi tapi anaknya tidak beriman. Ada satu anak tidak beriman. Ya, Kan'an. Ada juga Nabi Lut. Ya, Masya Allah, tidak beriman anaknya, istrinya tidak beriman. Ya, kita ambil seperti itu. Bahkan ada sebuah syair katanya apa? Fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafir wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursal. Ada Musa yang dididik sama malaikat Jibril langsung jadi kafir. Siapa itu? Musa
As-Samiri, kafir. Ya, banyak kisahnya. Nabi Musa diperintahkan ke Tur Sina, ya, untuk mengambil wahyu, ya, mendapatkan wahyu. Ternyata Musa As-Samiri ini bikin patung sapi, yang mana patung sapi itu bisa kena angin berbunyi. Ada di surat Toha diceritakan diantaranya, ya, sehingga banyak yang kafir menyembah sapi. Ditinggal Nabi Musa sebentar langsung nyembah sapi. Masya Allah, orang Bani Israel, ya, ngeyel sedikit. Masya Allah. Bahkan di kaumnya Nabi Musa, kalau mau tobat dibunuh, ya, tobat dibunuh, membuat kemusyrikan dibunuh dulu, baru itu diampuni dosanya. Kalau ada najis di bajunya dipotong. Nah, kita Masya Allah, sebesar apapun dosa kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah riwayatnya, walaupun memenuhi langit dan bumi, datang kepada Allah, Allah ampun. Tubu taubatan nasuha, tobat sungguh-sungguh, ya, dosa apapun. Tapi ingat, ini hak ilahi, hak kita kepada Allah. Dalam artian apa? Ketika kita menyekutukan Allah, atau mungkin auzubillah berzina, menyekutukan, dosa paling besar itu, mati murtad gak masuk surga, ya udah mutlak itu. Tapi kalau masih ada taubat, Masya Allah, Allah ampuni. Segitu Allah disekutukan, ya, Masya Allah. Ada yang zina, taubat sama Allah, diampuni. Tapi kalau main-main sama hak adami, hak manusia, contoh ya orang korupsi lah, nggak jauh-jauh, ya, ini Masya Allah, itu orang korupsi, mau dia nangis sampai matanya berdarah, sampai matanya copot, no, wallahualam itu, ya, akan sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ditunaikan dosanya, dibayar sama dia. Ini cara tobatnya, ya, bukan saya menghakimi, bukan. Cara tobatnya bagaimana? Pertama, ganti. Dia korupsi berapa? Saya korupsi 1 miliar, ganti, wajib 1 miliar, nggak boleh kurang, lebih boleh, ganti 1 miliar. Nggak punya saya, minta ridho sama rakyat Indonesia. Masya Allah, ngumumin, saya nama ini, atas nama ini, saya minta maaf, saya sudah korupsi. Masya Allah, boro-boro dimaafin Pak, dilempar pakai sandal gitu. Ya, berat. Ya, sama halnya ketika kita menzolimi orang, ya, menghina, atau mungkin menfitnah, ya, kalau belum dimaafkan sama orang itu berat. Nanti amal kita itu diambil sama orang itu. Allahu Akbar. Tapi kembali ke sini. Ailam ayyuhal waladul muhibbul aziz, ketahuilah wahai anak-anakku yang tercinta. Nah, atalallahu baqa'aka bi ta'atihi, semoga Allah melanggengkan atau memanjangkan usiamu dalam ketaatan. Kalau dibahas di sini aja udah panjang nih, Pak. Bagaimana doanya seorang guru? Makanya guru di sini, ya, secara zahir dia, ya, memerintahkan, ayo sholat, ayo belajar, ya. Tapi di belakang pun dia mengangkat tangan untuk mendoakan murid-muridnya. Begitu. Dan mendidik murid tidak semudah berdakwah seperti orang-orang, tidak. Ya, kalau sekarang banyak orang dai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati katsirun khutaba wa qalilul ulama. Banyak nanti akan datang zaman, ya, di akhir zaman, ya, saat ini maksudnya, yang mana sedikit ulamanya tapi banyak khutbah, orang-orang yang bisa berdakwah, bukan berdakwah ya bahasanya, orang yang bisa ngomong di depan, bisa ngomong dikit doang langsung jadi ustad. Nah, kayak santri-santri ini wajib belajar sungguh-sungguh, karena kalian ini sudah ada bekal untuk jadi ustad. Ya, ada orang di luar sana, Masya Allah, siapa gurunya? Syekh Al-Allamah Al-YouTube katanya, gurunya YouTube, Pak. Ya boleh, kalau memang kita sibuk nggak masalah. Tapi Masya Allah di Azikra, di YouTube bisa, di sini pun ikut, Masya Allah, banyak majelis zikir, banyak ilmu, syukur, Masya Allah, nikmat luar biasa, ya. Dari mana sanadnya belajar ilmunya? Oh, saya membeli buku A, B, C, D, saya beli kutubus sittah, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, saya pilih mana yang sahih. Oh, ngelebihin Imam Bukhari itu, Pak. Ustaz, kenapa pakai kitab lagi? Kenapa pakai kitab fikih lagi? Kenapa nggak langsung ke Quran dan sunnah? Mau saya gitu, mau kita begitu, tapi nggak nyampe ilmu kita. Makanya kita masih ngikut ulama. Ya, di antara sholat saja imam madzhab itu berbeda-beda. Ketika meletakkan tangan di
setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bahkan Allahu Akbar saja Imam Syafi'i tentu di bawah telinga, di atas pundak. Ya, bahkan. Nah, ketika meletakkan itu ada yang di atas pusar, di bawah dada. Allahu Akbar. Ada seperti itu. Ada qaul qadimnya Imam Syafi'i di hati. Allahu Akbar. Di sini ada. Ada yang di pusar, ada. Allah di pusar. Ada yang di bawah pusar, ada. Allahu Akbar. Imam Abu Hanifah. Ya, di antaranya siapa? Muhammad Al-Fatih. Ya. Ada juga yang tidak naruh. Allahu Akbar, naruh langsung. Jadi enggak ini ditaruh di sini, taruh di bawah. Ya, Imam Madhab Maliki. Ada juga yang di dada. Allahu Akbar, dada. Syekh Albani itu. Ya, kalau kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara, Masya Allah. Yang nggak boleh gimana? Allahu Akbar, gitu tuh, ngajak berantem, bukan mau sholat. Ini kayak gitu ya, itu yang nggak boleh. Nah tapi nggak boleh juga, wah kata Ustadz kayak gitu, nanti subuh gini Allahu Akbar, subuh, dhuhr Allahu Akbar di bawahnya, asarnya Allahu Akbar di bawahnya lagi, maghribnya di bawahnya lagi, isyanya di sini, nanti subuhnya lagi lepas tangan. Wah nggak boleh Pak, kita harus ada gurunya. Ya, kalau menguasai 4 madhab sih silakan. Kita pun ketika ada beberapa permasalahan, ya diantaranya ini mungkin bisa disampaikan juga tentang seorang hafidhah, orang yang hafal Quran itu kan tidak boleh membaca Al-Quran atau memuroja Al-Quran ketika dia dalam keadaan haid. Ya, nggak boleh. Walaupun hafidhah itu madhab Syafi'i mutlak. Ya, yang kita ketahui masih awam ini. Tapi guru kita madhab Maliki membolehkan. Apalagi ini rukhsah kepada orang hafal Quran. Yang mana orang hafal Quran, coba bayangkan haid itu alal akalnya 6, ya minimalnya 6 sampai 7 hari. Dia nggak murojaah hafalnya 6-7 hari, lupa Pak. Bu, lupa hafalannya. Ini santri yang jarang murojaah, gimana pusing saya hafalan. Nggak murojaah ya nggak murojaah. Maka ini wiridan gitu, itu Quran. Kita hafal Quran bukan pengen dipandang al-hafidh, bukan. Tapi biar kita itu punya standaritas murojaah, wiridan Al-Quran. Sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Tibyannya, a'adzamu dzikri Al-Quran. Seabdul-abdulnya zikir ya Al-Quran, insyaallah. Tapi apa kata Imam Malik? Ya, kita dapat fatwa dari guru kita, Madzhab Malik. Apa katanya? Boleh bagi orang wanita yang hafidhah haid, boleh. Ini khusus untuk wanita, ya laki-laki nggak ada yang haid. Nah itu. Tapi itu dapat fatwa dari guru. Kalau bukan dapat fatwa dari guru ya susah. Bahkan kita tanya lagi ke guru kita yang madhab Syafi'i, bahwasanya madhab Maliki seperti ini, berfatwa katanya boleh. Ini guru kita madhab Malik, madhab Syafi'i. Ya. Jadi nggak bisa langsung talfik menyambungkan madhab. Ya, taib. Lanjutkan. Wasalaka bika sabil ahibbaihi, dan engkau meniti jalan di jalan yang engkau kasihi, kekasihmu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menuntut ilmu, ini menuntut ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ilmu yang penuh dengan adab. Nihayatul ilmi al-adab, al-akhlaq. Setinggi-tingginya ilmu itu adab. Ya, kata Imam Malik diceritakan bahwasanya Imam Malik itu tidak pernah menaik kendaraan di Madinah. Naik kendaraan di Madinah enggak pernah. Kenapa? Khawatir jejak kendaraannya itu menginjak bekas jejaknya kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, betapa agung akhlak beliau. Bahkan suatu ketika dikatakan Imam Malik sedang membaca kitab hadis karangan beliau, kitab Al-Muwatta, disampaikan kepada murid-muridnya di Masjid Nabawi. Tapi Masya Allah, beliau bergerak-gerak punggungnya, kayak ada apa di belakang. Muridnya ngeliatin aja. Setelah selesai, dilihat apa? Beliau disengat kalajengking. Ada yang mengatakan sampai 9 sengatan. 1 sengatan aja bikin kaki kita lumpuh Pak, nggak bisa jalan. Masya Allah. Kenapa ya Imam Malik? Kenapa nggak ngomong aja ini ada kalajengking di belakang, biar saya ambil, kata murid-muridnya. Apa katanya? Saya malu sama Rasulullah lagi baca hadis Nabi Muhammad SAW
dan saya memutuskan ini bacaan hadis ini cuma gara-gara kalajengking. Tinggi nggak adab sama Rasul? Tinggi Pak, Insya Allah. Imam Syafi'i, nah kita sering cerita tentang Imam Syafi'i, Insya Allah. Nah Imam Syafi'i ini ketika beliau dipercaya oleh gurunya Imam Malik, karena beliau alim cerdas, Insya Allah, dikasih sama Imam Malik, wahai Syafi'i, ini kitab Muwatta sama kamu, silakan dipelajari. Kata Imam Malik, terima kasih. Al-Muwatta sudah ada di hati saya, sudah dihafal. Jadi dikasih kitab langsung hafal. Mungkin santri di sini nih belajar ini, oh Ustaz, terima kasih sudah hafal Ustaz. Wah, top markotop itu. Ya. Masya Allah Imam Syafi'i lebih alim dari gurunya, lebih alim. Tapi apa adab beliau? Imam Syafi'i di depan, Imam Malik di belakang, karena menggantikan majelisnya Imam Malik. Beliau buka buku pelan-pelan. Kenapa? Saya takut Imam Malik terganggu dengan bukaan kertas ini. Masya Allah, tinggi adabnya ulama kita terdahulu. Imam Rabi, muridnya Imam Malik, muridnya Imam Asy-Syafi'i, apa katanya? Insya Allah dijelaskan di situ, sungguh aku tidak berani minum di hadapan Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena besarnya wibawa beliau dan saya takut akan adab saya. Imam Rabi, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, ada sebuah perkataan, atau bukan perkataan, kisahnya Imam Ibnu Malik yang sering kita ceritakan sebenarnya. Nah, Imam Ibnu Malik ini beliau pengarang kitab Nahwu. Nah, siapa yang menghafal kitab Ibnu Malik ini yakin beliau menjadi ahli Nahwu. Ya, disepakati. Jadi di mana pesantren pasti akan mengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Ya, beliau punya guru namanya Ibnu Mu'ti. Ya, Ibnu Mu'ti. Imam Ibnu Mu'ti bikin kitab juga namanya Alfiyah Ibnu Mu'ti. Alfiyah sebangsa 1000, jadi ada nadom, ada 1000. Ya. Kalau Imam Ibnu Malik 1000 juga, tapi lebih banyak. Dalam artian apa? Kalau Ibnu Malik begini, contohnya di bab awalnya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbiyallah khairu Maliki. Jadi 1, 2, ada 2 kalimat ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbiyallah khairu Maliki. 1, 2. Ini Imam Ibnu Malik. Tapi Imam Ibnu Mu'ti cuma 1 doang. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Ini contoh saja. Ya. Jadi satu kalimat itu. Jadi bisa dikatakan alfiyahnya Imam Ibnu Malik itu 2 kali lipat dibanding gurunya Imam Ibnu Mu'ti. Dan disepakati oleh orang-orang semuanya, para ulama, bahwasanya Imam Ibnu Malik ini luar biasa kitabnya, bahkan menjadi rujukan semua ulama untuk kita belajar ilmu nahwu. Nah, Imam Ibnu Malik ini mengarang kitab, tapi sebelum mengarang beliau sudah simpan dulu di otaknya, sudah disimpan di otaknya. Justru di sini dong tinggal nulis doang, Pak. Jadi bukan nulis dulu baru kepikir, enggak, beliau sudah di sini dulu baru nulis. Nah, ketika nulis di bab awal masih pembukaan sampai kepada kalimat fa'iqatan alfiyatu ibnu Mu'ti, bahwasanya alfiyahnya Ibnu Mu'ti, gurunya itu ya, itu bahasanya kurang daripada karangan saya. Jadi karangan saya, maksudnya Imam Ibnu Malik, itu lebih bagus daripada karangannya Imam Ibnu Mu'ti. Ketika itu Masya Allah hilang hafalannya. Yang sudah tersave di otaknya, di hatinya, hilang semua seketika. Bingung beliau mau nulis apa saya. Makanya kata Imam Syafi'i, man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allah bi thalathati asya' atau umur. Barang siapa yang merendahkan gurunya, ya, di antara tadi merendahkan gurunya, maka Allah akan berikan 3 perkara. Pertama, nasyama hafidho, Allah akan cabut hafalannya. Masya Allah, nih makanya hati-hati seorang murid pada gurunya. Ya, di depan cium tangan bolak-balik, sujud kalau lewat. Belakang ahli gibah gurunya. Tahu nggak itu ustaz tuh? Kenapa ada tompelnya itu di belakang tuh? Tahu nggak ustaz tuh? Apa tuh? Motornya itu motor udah lama itu, beliin. Canda ya. Jadi ada jadi ngomongin. Ya, misal, insya Allah santri ini nggak ada sekarang. Ya, nggak bercanda Pak. Nah, jadi Imam Ibnu Malik itu hilang hafalannya seketika.
Tadi perkataan Imam Syafi'i saya lanjutin dulu. Nasya ma hafidha, dilupakan apa yang ia telah hafal. Wa kalla lisanahu, dikelukkan lisannya ketika mau menyampaikan ilmu, keluk lisannya. Insyaallah. Kemudian apa? Waftaqara fi akhirih, Allah akan fakirkan akhir hidupnya. Apa sih maksudnya? Enggak barokah, udah titik tuh. Kata simpelnya enggak barokah, maknanya dalam. Baik. Nah, ketika Imam Ibnu Malik itu lupa hafalannya, berhari-hari beliau berpikir, termenung, akhirnya apa? Oh, beliau menziarahi gurunya, guru sudah wafat. Di kuburannya berziarah. Ketika itu ketiduran. Ketika ketiduran bertemu dengan gurunya, masih kenal saya? Dikenal, katanya masih saya. Wahai Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, beliau dari Andalus. Oh iya, kau guruku, katanya. Bilangnya, dinasihati ini sih bahwasanya beliau ada perkataan yang kurang baik kepada gurunya, padahal guru sudah nggak ada, udah wafat. Jadi wafatnya ulama itu tidak wafat hilang begitu saja, enggak Pak Bu, enggak. Makanya ulama itu ya Masya Allah, mungkin ya saya pribadi kadang meyakini ya, tertanam di hati saya, almarhum mungkin masih melihat kita, ya masih menilai kita, oh melihat siapa, atau mungkin di antara sahabat-sahabat beliau yang ya membantu, atau mungkin siapa murid-murid saya yang membantu, ya, Masya Allah. Nah mungkin kita nggak dapat apa-apa, ikan buat apa orang mati nggak bisa dapat apa-apa, mungkin ada yang berpikir seperti itu, ya mungkin di dunia kita nggak dapat apa-apa, tapi bagaimana kalau di akhirat kita digandeng sama beliau, ayo ikut saya ke gerbang surga, mau gak gitu? Makanya cinta itu di sini, Pak. Bukan di lisan, saya orang paling dekat, saya orang ini, saya orang ini. Bukan bukti, hati, pengamalan. Tidak apa-apa kita tidak dilihat orang, tapi yang penting amalan kita bukti bahwasanya itu tanda cinta kita kepada beliau. Sama seperti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhirnya apa? Alfiyah Ibnu Malik isinya 1000 bait. Kita jelaskan. Nah, beliau sadar, oh ternyata ada kalimat yang menyakiti gurunya, ditambahlah kalimatnya itu. Yang tadinya 1000 ditambah. Wa huwa bisabqin hayyun tafdila mustaujibun sana'il jamila. Meskipun demikian, beliau maksudnya Imam Ibnu Mu'ti ya maksudnya baitnya itu kurang daripada karangannya Imam Ibnu Malik. Nah, di bawahnya diberi klarifikasi maksudnya. Meskipun demikian, beliau Imam Ibnu Mu'ti tetap memiliki kelebihan dan pantas dipuji. Sebab dalam mengarang kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti, beliau lebih dahulu daripada saya. Iya. Karangan Imam Ibnu Mu'ti lebih dahulu daripada karangan Imam Ibnu Malik. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Semoga Allah melipat gandakan pahala yang Allah berikan kepadaku, li walahu fi darajatin akhirah, kepadaku dan kepada beliau guruku, maksudnya Imam Ibnu Mu'ti, kelak di akhirat. Jadi tadinya ada 1000, karena ada klarifikasi itu dari Imam Ibnu Malik, jadi 1002 bait. Dan seketika itu kembali semua hafalan beliau. Insyaallah. Itulah adab kepada guru. Dan jangan juga kita gengsi, dia lebih muda daripada saya, kamu ini usia cucu saya, misalkan nggak pantas nasihatin saya. Ada kayak gitu. Ingat kata Imam Syafi'i, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Orang alim, tetap mulia walaupun masih kecil. Dan orang yang tidak berilmu ya tetap kalah sama orang alim. Ya, walaupun sudah syekh, sudah tua. Jadi jangan ketika ada orang yang lebih muda nasihatin, kamu nggak ada adab ya nasihatin orang tua. Saya itu lebih suka orang yang beradab daripada orang berilmu. Ingat, iblis lebih berilmu daripada kamu. Wah, kalimatnya benar nggak? Benar, tapi apa? Kalimatu haqqin uridu biha batil. Kalimatnya benar tapi diselewengkan sedikit sesuai hawa nafsunya. Padahal orang ini nasihatin, contoh misalkan saya dinasihatin sama orang. Ustaz, mohon maaf, salah seperti ini. Ya, Masya Allah. Nasihatin gitu. Kayak Imam Abu Hanifah, astagfirullah. Imam Abu Hanifah ketika jalan nemu anak kecil yang lagi naik pakai sendal kayu ya.
Katanya hati-hati wahai anak-anakku, katanya usia mungkin 6-7 tahun, hati-hati nanti jatuh luka. Kata anak kecil itu, Anda Imam Al-Azam, imam yang agung, karena beliau ketika di masanya ulama yang Masya Allah diakui ya. Ulama yang besar itu, gelar itu disematkan kepadaku karena orang-orang saja. Ini beliau masih tawadu, Masya Allah. Apa kata anak kecil itu? Berhati-hatilah ya imam, jangan sampai namamu itu menjerumuskan dirimu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya jatuh di sini luka, tapi kalau engkau jatuh ke neraka, Masya Allah. Ini nasihat Imam Abu Hanifah langsung tersentuh. Nah, habis ini misalkan ada santri anak kelas 10, Ustaz, hati-hati masuk neraka, Ustaz. Wah. Langsung ya, Masya Allah nasihatin ya. Ketika ada yang nasihatin, terima nasihat. Jangan bilang, oh kamu lebih muda, mama cicit saya aja masih tuan cicit saya. Wah, ada itu. Nggak pantas nasihatin saya lebih banyak pengalamannya. Nggak boleh kayak gitu. Iblis lebih berilmu tapi nggak punya adab, kamu nggak punya adab. Apa bedanya sama iblis? Nggak boleh gitu. Bisa jadi bukan orang yang nasehatin yang sombong, tapi kitanya yang sombong. Apa sih sombong itu? Apa kata Rasulullah? Batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menolak nasihat, dan merendahkan manusia. Ya kita tadi sudah menolak nasihat, ya berarti sombong kita. Ya, Masya Allah. Nah itu sebuah sedikit inilah nasihat. Anna mansyur nasihati yuktabu min ma'din risalah alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya nasihat ini tersebar, tercatat dari tambang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kana qad balagaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Kalau nasihat ini sudah sampai, maka ngapain kau minta nasihat kepadaku? Jadi ada murid datang ke ke Imam Ghazali. Kalau sudah sampai ngapain minta nasihat lagi? Bahasanya gitu. Ini bahasa tawadu maksudnya. Kalau kamu sudah pinter, ya udahlah nggak usah ke saya, maksudnya gitu. Wa ilam tablukka, kalau belum sampai nasihat itu, nah apa katanya? Fakulli madza hasalta fi hadis sinina al-madiyah. Kamu itu tahun ini udah dapat apa? Jadi ada flashback. Ya kan katanya, kata Umar bin Khattab, man kana yaumuhu ka'amsi fa huwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama kayak kemarin, sama kayak kemarin, sama aja, keburukannya sama, kebaikannya sama, maka dia rugi gitu. Man kana yaumuhu, ya di hadal yaum, hari ini, syarrun min amsi, ya, fa huwa halik atau fasid. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, oh kemarin kita bagus, ya, tapi besoknya kok jadi jelek misalkan, insyaallah, maka dia telah binasa, rusak. Wa man kana yawmuhu, barang siapa hadzal yaum, hari ini, khairun minal amsi fa huwa muflih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Masya Allah. Min jumlati ma nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Dari berapa banyak nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada umatnya, qauluhu, di antaranya alamatu i'radillahi minal abdi, di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling kepada hambanya, apa katanya? Istighaluhu bima la ya'nihi, yaitu Allah berikan kesibukan kepada hamba itu dari sesuatu yang tidak manfaat. Ini coba kita lihat hari-hari kita dipenuhi pakai apa? Yang bermanfaatkah atau yang tidak bermanfaatkah? Mungkin kita cuma nongkrong-nongkrong, wiridnya berapa kali? Ya sholawat lah, sholawatnya berapa kali? Masya Allah. Ya, jangan sampai kita disibukkan. Ini tiap hari gaple, atau catur mau skak, mati lu. Jadi aduh, padahal orang tua ini jauh lawan ini, kalah lu. Pokoknya udah main catur, udah main kartu, nggak ada adab di situ. Ya. Jadi Masya Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita perhatikan, coba evaluasi, muhasabah.
hari ini mungkin baca Quran kita kemarin 1 ayat, apa jangan-jangan sekarang nggak baca sama sekali ya? Insya Allah. Sekarang kita sedekah 2.000 nih, ya nggak apa-apa, kecil yang penting istiqomah. 2.000 nih, jangan-jangan sekarang nggak sempat kita merojaah, sedekah. Jadi coba kalkulasi. Ya. Jangan kita hanya nilai orang, oh ini kurang ini Ustaz ini nih. Oh ini nggak gini nih, oh ini tahu saya kecilnya nih. Gimana ya? Boleh. Itu kayak Abu Lahab. Si Muhammad katanya, kata Abu Lahab ini. Kecilnya saya yang mandiin dia. Sekarang kok bikin agama katanya. Insyaallah ya. Saya tahu kecilnya juga gimana. Sekarang ngajarin lagi. Bahaya. Harus hati ini kita dibersihkan. Wa innam ru'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula 'alaihi hasratuhu. Dan sesungguhnya seseorang yang pergi darinya sesaat, semenit, sedetik dari umurnya dia lakukan dari selain apa yang Allah perintahkan. Nah, kita diperintahkan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diperintahkan untuk beribadah. Kerja ibadah, membantu orang ibadah. Bahkan ada sebuah wasiat dikatakan, riwayat maksudnya dikatakan, aku sangat mencintai hambaku, umatku yang beriktikaf, pahalanya sangat besar. Apalagi beriktikaf di Masjid Nabawi, itu seperti ibadah berapa tahun. Ya Masya Allah. Bahkan di sebuah riwayat yang sahih, kalau kita beribadah di Nabawi, Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Masya Allah, 1000 kali lipat. Kalau kita ngatamin sekali berarti ngatamin 1000 di sana. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Insya Allah. Taib. Nah itu kalau kita meninggalkan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya jadi kita diciptakan untuk apa? Tapi kita melenceng dari itu. Itu katanya apa? La jadirun antatula alaihi hasratuhu. Maka dia lebih layak mendapatkan penyesalan yang memanjang. Insya Allah. Jadi kita beribadah setiap hari. Tapi membantu orang itu ibadah. Bahkan beribadah membantu orang itu lebih afdol daripada beriktikaf di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membantu orang. Oh ngelihat lagi lusuh nih orang, oh bantu. Oh belum makan ya? Oh iya belum makan, berapa hari? 3 hari, kasih makan. Ada warung sini, ambil. Makan aja Pak, makan Pak. Habis itu bayar sendiri Pak. Wah, nggak boleh. Makan Pak, sepuasnya. Saya bayar, tenang Pak. Gitu. Ya, insyaallah. Nah, sedikit lagi. Wa man jawazal arba'ina, barang siapa yang usianya sampai ke 40 dan lebih, walam yaghlib khairuhu ala syarrihi, dan kebaikannya belum melampaui keburukannya. Jadi kebanyakan buruknya nih. Nggak tahu itu ngapain aja itu. Jadi kebanyakan keburukannya. Fal yatajahhaz ilan nar, maka disiapkan tempatnya di neraka. Insyaallah. Ini makanya kita harus banyak muhasabah. Muhasabah, hari ini kita sudah beramal apa? Ya, kezaliman apa hari ini yang pernah saya lakukan? Langsung istighfar, minta ampun. Ya mungkin ada kekesalan sama teman, kerabat atau siapa yang kita temui, mungkin kita ada dongkol hati. Usahakan setiap sebelum tidur kita sudah memaafkan. Ya, Rasulullah pernah berkumpul-kumpul dengan sahabat. Rasulullah bilang, sebentar lagi yang lewat itu ahli surga. Rasulullah bilang gitu. Langsung sahabat kan, Masya Allah ahli surga katanya. Terus ngelihat, si fulan. Rasulullah bilang lagi, sebentar lagi yang lewat itu ahli surga. Langsung sahabat gini-gini lagi, si fulan lagi sama. Ketiga kalinya, sebentar lagi yang lewat itu ahli surga itu. Bahasa kita gitu. Lihat, si fulan lagi, ada sahabat yang dengan amalan kebaikannya beliau tamak sekali beliau. Sahabat. Akhirnya datengin orang itu, saya pengen nginep di rumah kamu sehari semalam. Oh boleh, Masya Allah. Karena pengen tahu disebut ahli surga sama Rasulullah bagaimana itu. Disebut ahli surga sama Rasulullah, berarti ahli surga beneran. Insya Allah. Didatangi ke rumahnya, nginep di situ, ngelihat zikirnya sama, wiridnya sama, sholat malamnya sama, semuanya sama. Apa bedanya sama saya?
Pas besoknya ditanya, wahai sahabatku, aku mendatangi kamu karena Rasulullah bilang kamu itu ahli surga. Tapi saya lihat amalannya sama. Masya Allah. Apa yang bikin beda ini? Ternyata diteliti, Masya Allah. Oh iya, beliau ibadahnya sama kayak kita. Sama. Tapi satu katanya yang bikin istimewa apa? Beliau selalu memaafkan kesalahan semua orang sebelum tidur. Jadi tidur itu dalam keadaan tenang. Gak ada dongkol. Besok saya balas dendam. Saya galih lubang biar masuk dia situ, saya timbun langsung. Bahaya nih. Pokoknya ini orang sudah bikin saya kesel, saya sembunyiin sendalnya, saya kempesin ban motornya. Bahaya ini. Ya. Jadi seperti itu. Wa hadhihi nasihah kifayatun li ahlil ilmi, dan ini nasihat, ini cukup bagi orang ahli ilmu, ini cukup bagi orang yang bertafakur. Insyaallah ini baru satu makalah. Nanti banyak lagi makalahnya, tapi waktu sudah habis ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi yang ngomong, karena yang ngomong lebih dekat mulutnya sama telinganya. Ya, jadi kalau yang ngomong ini mungkin ada perkataan yang menyinggung, itu tidak ada maksud untuk menyinggung atau menyindir, kita tidak pernah berniat seperti itu. Tapi tidak lain tidak bukan hanya nasihat untuk diri pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.